Allah yang maha luas. Dan sifat ars Allah yang maha agung dan luas ini sesuai dari adilah Al-Quran wa sunnah. Maka penulis tidaklah menyebutkan di dalam matan As'alullah al-Karim Rabbal Arsil Adim, dia mensifatkan ars itu sangatlah besar dan mulia, kecuali dengan dalil-dalil. Maka di antaranya dalil bahwa ars Allah itu sangat besar dan mulia seperti di Al-Quran, di mana Allah menyebutkan wa huwa rabbul arsy al-azimi. Dan ayat ini wa huwa rabbul arsy al-azimi ada di 3 ayat. Pertama di surat Taubah, dan yang kedua di surat Al-Mu'minun, dan yang ketiga di surat An-Naml. Wa huwa Rabbul Arsy Al-Adimi. Kullu mawjud huna. Kullu mawjud fi syarh. Adapun pendalilan di dalam hadis, wa minal hadis kama sabaqa an Ibnu Abbas. Di dalam hadis Ibnu Abbas yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam indal karb, di saat dalam keadaan sedih dan sempit dada, dia meminta kepada Allah dengan doa yang berbunyi ada al-ars al-adim, di mana disebutkan la ilaha illallah al-adim al-halim, la ilaha illallah rabbul arsy al-adim. Ini poin pendalilan, rabbul arsy al-adimi, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbu al-ard wa rabbul arsil karim. Maka ini pendalilan secara sharih di dalam Al-Quran dan sunnah tentang ucapan penulis Rabbal arsy al-adim, bahwa ars Allah itu maha mulia, maha besar. Dan di sana pendalilan dari Al-Quran dan sunnah juga, namun butuh kepada pendalilan akal. Maka para ulama menyebutkan hunaka dalalatun aqliyah. Misalnya, hunaka dalalatun aqliyah bi anallaha mawjud. Di sana ada pendalilan dari akal bahwa Allah itu ada. Di saat kita rujuk ternyata dalilnya Al-Quran atau sunnah. Lalu bagaimana katanya dalil akal? Tapi kok kembalinya Al-Quran dan sunnah? Itulah. Begitupun di sini Rabbul Arsil Karim, Rabbul Arsil Adim, Allah yang mempunyai ars yang agung. Tadi pendalilannya di Al-Quran jelas, wa huwa Rabbul Arsil Adim, di 3 ayat. Dan di hadis la ilaha illallah Rabbul Arsil Adim, hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas. Namun di sana ada pendalilan akal bahwa ars Allah itu maha luas. Maksudnya bagaimana? Ya pendalilannya nanti kembali kepada hadis ataupun kepada Al-Quran. Maka dalil akal maknanya Al-Quran dan sunnah tetap. Tetapi dia diimprovisasikan kepada akal yang sehat. Contohnya di sini. Mana dalil akal bahwa ars Allah itu maha agung? Kita langsung mendalilannya kepada Al-Quran, bukan akal maknanya dengan riset, dengan mengukur pakai meteran. Mengukur pakai meteran, berapa meteran? Satu pabrik pun tidak cukup meteran. Maka dalil akliyah di sini kembali kepada Al-Quran ataupun sunnah. Maka dalil akliyah di dalam Al-Quran misalnya disebutkan tentang sifat-sifat malaikat. Di dalam Al-Quran disebutkan malaikat penyangga al-ars. Di antaranya di dalam surat Al-Haqqah dan juga di dalam surat Ghafir. Di dalam surat Ghafir Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Maka di dalam surat Ghafir disebutkan, dan mereka orang-orang yang yahmilunal arsya, yang memanggul al-ars.
Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Mereka terus bertasbih kepada Allah dan beriman kepada Allah. Syahidnya dari segi akal bahwa ars itu dia dipanggul oleh para malaikat. Disebutkan yahmilunal arsya. Maka yahmilu satu apa banyak? Jawabnya banyak. Karena yahmiluna fi'lun mudhari' ala wazn yaf'alun, maka wal waw lil jama', maknanya mereka. Kembali kepada tadi dalil mana? Akal. Meskipun Al-Quran tetapi istimbat kepada akal. Maknanya ars itu dipanggul oleh para malaikat. Itu dari segi akal. Dan juga dari segi akal yang lain, wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idin thamaniyah. Maka para malaikat, mereka yang memanggul dari ars itu, ars rabbika, fawqahum yauma idin thamaniyah. Mereka ada 8 malaikat. Dari sini menjelaskan ayat tadi, alladzina yahmilunal arsya, bahwa yang memanggul ars itu para malaikat. Di sini disebutkan yauma idin thamaniyah, ada 8. Berarti banyak. Naam. Ini menjadi pendalilan akal bahwa ars Allah yang mulia dan agung dan maha luas ini dipanggul oleh para malaikat. Dan lebih dahsyat lagi dari dalalatul aql, dari pendalilan akal, sama masih kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau tadi 2 ayat, sekarang kepada hadis. Di mana di dalam hadis, di sana ada hadis yang menjelaskan bagaimana sifat dari satu malaikat yang membopong dan memanggul ars. Sifatnya bagaimana? Di dalam hadis disebutkan tentang malaikat yang sangat besar, di mana disebutkan, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adina li an uhadditsa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsi inna ma baina syahmati udunihi ila atikihi masiratu sab'ami'ati amin. Berkata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa udinali, telah diberikan izin kepadaku agar aku menyampaikan tentang keadaan malaikat dari malaikat-malaikat pemanggul dari al-ars yang mulia. Bagaimana sifatnya? Kata Nabi, inama baina syahmati udunihi ila atikihi, maka jarak antara syahmati udunihi, syahmah adalah akhir dari telinga ini, ila atikihi, atik, fa'atiku atik adalah leher ataupun bahu, maka atik di antara leher dengan bahu, inilah atik. Jaraknya adalah masirah sab'imi'ah am, 700 tahun. Maka terbayang jarak antara telinga, akhir dari telinga kita kepada leher ataupun pundak kita berapa senti saja. Maka di sini jaraknya malaikat penyangga ini, penyanggal ars, 700 tahun perjalanan. Dan di zaman dulu 700 perjalanan paling cepat dengan kuda kavaleri. Sehingga dilepaskan kuda kavaleri berjalan sampai kepada 700 tahun, itulah jaraknya. Adapun di zaman sekarang yang paling cepat pesawat jet supersonik. Ini yang paling cepat. Namun di zaman dulu sab'umi'ah amin dari ukuran kecepatan kuda kavaleri.
Terus berjalan selama 700 tahun, baru nanti ketemu jarak antara ujung telinga dengan pundak atau leher. Maka hadis ini menunjukkan dari segi akal yang sehat, bahwa ars Allah itu makhluk yang paling besar. Dan hadis ini barakallahu fikum dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan Masyayikh Ibnu Tahman dan Imam At-Tabrani di Mu'jamil Awsat, semuanya dari jalan Musa ibnu Uqbah an Muhammad ibnul Munkadir an Jabir ibni Abdullah. Semua takhrijnya telah ada di kitab Al-Mumti'. Maka hadas sanad semua rijalnya thiqat, telah disahihkan oleh Imam Ad-Dahabi dan mengatakan isnaduhu sahih di Mukhtasar Al-Ulu, dan disahihkan juga oleh ulama muhaddisin di era now seperti Asy-Syaikh Al-Albani di Tahqiq Mukhtasar Al-Ulu, dan juga oleh Syekh kami Al-Muhaddits Muqbil Al-Wadi'i di As-Sahih Al-Musnad. Maka hadis ini semua rijalnya thiqat. Musa ibnu Uqbah thiqah, Muhammad ibnul Munkadir perawi yang banyak periwayatannya jadi Jabir juga rawi yang thiqah. Maka hadis tentang aku diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada kalian wahai para sahabat tentang sifat malaikat pemanggul ars itu, maka hadis ini sahih. Maka ini dari segi akal. Dan bahkan telah datang hadis yang sahih dan sharih jelas bagaimana keagungan dari ars yang maha luas ini. Balqad surriha fil hadis annal arsya a'dham wa akbar khalqillah. Maka telah disebutkan di dalam hadis bahwa al-ars itu yang paling besar dari makhluk ciptaan Allah. Dan hadisnya datang dari Abi Dzar. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Mas samawati sab'u wa ma fihinna wa ma bainahunna fil kursi ila kahalqatil malqah bi ardil falah." Maknanya, tidaklah langit yang 7 dan apa yang di antara langit tersebut itu dibandingkan dengan al-kursi ila kahalqatil malqah bi ardil falah, seperti cincin yang dilemparkan di padang yang luas. Maka padang yang luas membentang, kemudian cincin dilemparkan, akan hilang. Tidak diketahui di mana jatuhnya, saking luasnya. Maka langit yang 7 itu jika dibandingkan dengan al-kursi, maka dia akan hilang langit yang 7 dan diantaranya ini, yang maha luas ini. Wal kursi fil ars, dan kursi tadi yang langit jika dilemparkan kepada al-kursi bagaikan cincin dilemparkan ke padang yang luas akan hilang saking luasnya. Maka begitu pun al-kursi jika dibandingkan dengan al-ars, maka dia pun sama seperti cincin yang dilemparkan kepada padang ilalang yang luas, yang tidak akan pernah ketemu saking luasnya. Maka disebutkan wal kursi fil ars katil kal halqah fitil kal falah. Maka kursi yang agung tadi pun akan hilang. Lalu apa makna al-kursi? Agar memahami. Wa ta'riful kursi kama qala Ibnu Abbas, dan kursi itu seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Abbas, al-kursiyu maudu' au maudi' al-qadamain. Al-kursiyu maudi' al-qadamain wal arsu la yaqdiru ahadun qadruhu
Al-kursi adalah tempat Allah menyimpan kakinya. Adapun al-ars tidak ada yang maha mengetahui tentang keluasannya. Dari athar ini dari Ibnu Abbas menjadi pendalilan bahwa ada di sana kursi dan ada di sana al-ars. Al-ars tempat bersemayamnya Allah seperti ucapan Allah, Ar-Rahman 'alal ars istawa. Tsumma stawa ilal ars. Adapun kursi kata Ibnu Abbas tempat Allah menyimpan kakinya, maudhi'ul qadamain. Allah menyimpankan kakinya dinamakan kursi. Maka awas, perhatian di sini. Jika antum banyak melihat bagaimana orang-orang al-Asy'ariyun mencela kita ahlu sunnah sebagai al-mujassimah. Kita ini orang-orang yang menyebutkan Allah mempunyai anggota badan, mempunyai ukuran, dan menempati suatu ruang. Ini subuhat dari mereka. Maka mereka ingin al-Asy'ariyah ini mengatakan bahwa Allah tidak boleh disifatkan. Maka oleh sebab itu gembongnya UAS mengatakan di saat ditanya Allah